kita utamakan ya untuk proses belajar mengajar ini sebetulnya adalah kesehatan dan keamanan ya. Sekali lagi, yang kita utamakan adalah kesehatan dan keamanan baik para murid dalam arti peserta didik, kemudian tenaga pendidik dari gurunya, tenaga kependidikan TU-nya, kemudian juga keluarganya anak-anak, dan tentunya masyarakat. Ini yang kita harus jaga agar selalu sehat dan aman. Baru ini nanti proses belajar mengajar bisa baik, bisa normal. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kalau ini nanti kondisinya insya Allah sampai sekarang ini sudah kuning ya Bu, ya, kuning, sudah lumayan. Kita harus sepakat menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin ya, agar peta merah itu hilang semua, oranye hilang semua, kuning nanti bisa berubah ke hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ya, selesai daripada rencana kita dengan adanya kondisi yang sekarang ini, kita sudah siap-siap untuk menata semuanya itu memasuki yang namanya tatanan hidup baru atau new normal life. Pariwisata sudah kita tata ya. Tempat-tempat hiburan sudah kita tata, rumah makan kita siapkan, tinggal nanti kita lonceng ya. Kita lonceng. Saat ini semua pelaku wisata sedang mempersiapkan untuk memasuki era baru itu, termasuk pondok-pondok pesantren pun sudah kita buatkan petunjuk untuk sudah para santri itu masuk ke pondok. Nah, kemudian untuk pendidikan, ini pendidikan kita mulai tahun ajaran baru 2020-2021 tetap ya Pak Budi dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 ya. Tahun ajaran baru kita mulai 13 Juli tahun 2020. Nah, selama kalian kita berada di zona kuning seperti saat ini ya, ataupun nanti orange misalnya kita nggak disiplin, bahkan merah, ini kita larang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Artinya tetap bertahan belajar di rumah masing-masing. Nah, satuan pendidikan pada zona-zona tersebut ini tentunya harus kita lebih kerja keras lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi belajar anak-anak di rumah dengan cara daring. Nah, inilah yang tentunya selama ini kita laksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kapan Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan bisa melaksanakan belajar di sekolah tatap muka? Ini begini, kalau kita ini sudah masuk zona hijau, sekali lagi, kalau kita sudah bisa masuk zona hijau, ini silakan ya melaksanakan belajar tatap muka dengan catatan ya, dengan catatan ya, pemerintah Kabupaten Bupati ya, ataupun kepala kantor Kementerian Agama mengizinkan. Kepala kantor agama Bupati mengizinkan, tetapi kalau satuan pendidikan belum siap memenuhi sarana prasarananya, ya tentunya kita tidak boleh melanjutkan ke belajar tatap muka. Dan tentunya termasuk penentunya adalah orang tua ini setuju pada untuk belajar tatap muka. Jadi Pemda Bupati mengizinkan, Kepala Kantor Kementerian Agama mengizinkan, ditambah satuan pendidikan kesiapannya untuk memenuhi sarana yang harus dicukupi. Misalnya tempat cuci, untuk tangan kita selalu mencuci dengan sabun dan air mengalir, sediakan.
hand sanitizer, termogan, kemudian pakai masker, ini harus dipakai, diterapkan semua, ya, harus diterapkan semua. Kemudian orang tua setuju dan belajar tatap muka ini. Jadi syaratnya seperti itu. Kalau itu syarat 1, 2, 3 ini dipenuhi, baru disilahkan untuk proses belajar tatap muka. Tetapi kalau salah satu tidak menyetujui, ini berarti tidak boleh tatap muka, tetap belajar di rumah. Sekaligus saya ingatkan, manakala zona hijau ini bertahu-tahu berubah ke oranye atau kuning ataupun merah, apalagi merah, tutup langsung libur. Artinya apa? Belajar di rumah ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, berikutnya tahapan belajar tatap muka serta pendidikan di zona hijau. Kita bicara zona hijau ini tetap sekali lagi saya ingatkan menerapkan protokol kesehatan. Ya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang tahap 1 bulan 1 ya, ini Juli Agustus ini adalah untuk SMA, SMK, madrasah aliyah, dan ini diperbolehkan hanya 50% dari jumlah siswa, termasuk SMP, MTS ya, sekali lagi ini SMA, SMK, MA, SMP, MTS. Ini adalah Juli Agustus, artinya bulan pertama tahap 1 ini yang boleh belajar tatap muka, namun 50% saja dari jumlah murid. Terus kemudian untuk bulan ketiga ini adalah untuk SD MI ya. Ini juga 50% dari jumlah murid, ini pada bulan September Oktober ini. Kemudian untuk bulan ke-5 November ini adalah untuk anak-anak PAUD, untuk anak-anak TK ya Bapak ya, TK PAUD RA, TK LB luar biasa. Ini dibuka pada bulan November tatap muka, tetapi syaratnya hanya 5 anak, yang lain adalah belajar di rumah. Nah, sesuai informasi yang saya dapat dari Dinas Pendidikan Pak Budi semua, saya tanya untuk anak-anak kita sudah banyak yang datang, belum ada yang datang. Saya minta kepada semua wali murid, semua orang tua, supaya anak-anaknya segera didaftarkan masuk TK, didaftarkan segera masuk PAUD. Ya, meskipun nanti tidak belajar tatap muka, tetapi mereka tetap belajar di rumah dengan metode-metode yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Inilah harapan kami Bapak Ibu sekalian dalam kondisi ini. Nah, kesiapan satuan pendidikan dalam proses belajar tatap muka ini yang pertama kesiapannya yang harus diperhatikan adalah Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes. Yang kedua, satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun Kabupaten Blitar belum berada pada zona hijau, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. Sekali lagi, satuan pendidikan supaya koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, saya ulang, membuat kesepakatan bersama komite dan satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan itu. Nah, yang penting tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang berikutnya, keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku dan materi lain mengenai
hal-hal yang perlu diperhatikan pada bus pembelajaran tatap muka di zona hijau. 5. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 phase, yakni masa transisi 2 bulan pertama dan masa kebiasaan baru. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman keluarga besar pendidikan bisa menyelesaikan dengan era baru yang dikatakan new normal life. Ya, tentunya saya titip apa yang saya sampaikan bisa diteruskan pada wali murid, diteruskan pada masyarakat, terutama masa disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, kalau rindu dengan saya yaitu Instagram Rianto_Bika atau FB Rianto. Itulah pesan saya kepada Bapak Ibu keluarga saya dari keluarga besar pendidikan maupun PGRI yang sangat saya cintai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang mulia adalah seperti yang biasa ini Bapak Ibu, dan selanjutnya kita berikan kesempatan dari mewakili lembaga-lembaga yang berada di Kabupaten Blitar, tentunya akan menerang atau mengintervias materi yang disampaikan oleh Bapak Bupati Blitar. Kita sapa dulu dari mewakili jajaran SMP